Saudara kukasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita merasakan hadirat Tuhan. Mari kita merasakan rohani kita pada pagi hari ini. Biar urapan Allah terjadi di tempat ini. Kita akan naikkan pujian kita, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Bersama-sama, haleluya Yesus. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat Allah.
Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, haleluya, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Sungguh indah bersamamu. bersamamu Yesus. Sungguh indah bersamamu selamanya. Nanti Bapak Gembala Sidang kita akan berdoa untuk kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dicurahkan atas ibadah ini. Amin. Haleluya Yesus. Jemaat diberkati, jemaat dipelihara, diberi kesehatan melalui ibadahnya. Amin. Tuhan dimuliakan. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti Bapak Irfan akan pimpin kita dalam pujian. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Biar pada pagi hari ini kita mau terima sukacita dari surga. Karena itulah kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, masa badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya, satukan badai yang bergelora. Bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang.
percaya sukacita nyata di dalam keluarga kita masing-masing. Setelah kita akan dengan persembahan, kita akan dudukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan sukacita nyata hadir di hati kami Tuhan. Oleh karena itu sebentar kami akan menjalankan persembahan Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang akan memberikan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Kita akan pujian kita jangan lelah, nanti dimulai dari Ibu Revi. Kau berfirman, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhannya yang selalu menyertai kita. Tak pernah ku ragukan
Yesus ku percaya padamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita aminkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Amin, haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus percaya Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan, haleluya Yesus. Kau bersabda, amin, dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku selamatkan hidupku. Haleluya. Yesus ku percaya padamu, kesembah tinggi. Amin. Yesus ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, kami rasakan ada-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkaulah yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Kau berfirman, amin. Kau berfirman dan sembuhkan, amin, haleluya. Bersabda dan selamatkan, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Yesus ku percaya padamu. Nanti Saudara Mia berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Bapak. Berkati apa yang keluar dari bibir mulutnya Bapak, supaya Amin. itu hanya daripada-Mu Bapak. Haleluya, Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, selamat mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Senang bertemu dengan saudara pagi ini, Alone with God, pada bagian ketiga hari ini. Kembali kita membaca dalam Markus 6 ayat 31 sampai 32. Kita sama-sama berdiri. Injil Markus pasal 6 ayat 31 sampai 32, kita baca sama-sama. Mulai.
Markus 6 ayat 31 sampai 32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, alone with God, bersendiri dengan Tuhan. Di sini disebutkan oleh Tuhan Yesus supaya kita sendirian. Untuk apa, saudaraku? Untuk istirahat seketika. Jadi sendirian untuk istirahat seketika. Tuhan Yesus capek rupanya ya? Kalau menurut pembacaan kita, Tuhan Yesus capek? Lelah ya? Wah, ini nggak cocok ini. Tadi kata pujian apa, saudaraku? Tuhan Yesus lelah nih, istirahat sendirian. Gitu. Kemarin sama Justin yang bantu beresin gereja, saya kasihan saudaraku, dari malamnya sampai pagi lagi dia beresin. Karena selesai pekerjaan ini kan debu luar biasa banyaknya. Tadi saya duduk, saya lihat juga di situ ada debu, ada benda, diangkat bendanya, kelihatan gambarnya gitu saudara. Itu saudara lihat sana. Saya kuas, nggak hilang, nempel. Jadi debu itu debu halus dari marmer yang dipotong, terutama yang pindahin salib ini saudara. Itu lengket saudara. Hari pertama selesai kerja semua, disiram. Saya siram. 3 jam saya bersihin ini. Saya pikir, wah bisa beristirahat seketika. Udah kering, ya kok masih begini. Satu hari pernah dipel 5 kali ini saudaraku, dibersihin, dilap. Dan kelihatannya hari ini baru enak di kaki. Kemarin aja belum saudaraku. Hari ini baru enak di kaki. Tadi malam Justin 3 kali juga ngepelnya. Jadi debu-debu halus. Saya bilang sama Justin, kamu capek? Enggak, kalau lelah ngomong aja lelah, saya bilang. Kan jangan lelah. Pantai kosa banget dia. Kalau lelah ya bilang lelah. Kan nyanyian bilang jangan lelah, terserah, itu yang ngarang saudaraku. Tapi Tuhan Yesus, dia bilang mari kita sendirian ke tempat sunyi supaya kita istirahat. Kalau capek bilang capek. Capek itu biasanya terlihat di mana saudaraku? Di wajah, ya, di wajah. Nggak bisa bohong saudaraku, kalau capek bilang enggak, saya nggak capek kok, nggak capek, tapi ininya udah begini-begini semua saudaraku. Tuhan Yesus berterus terang dengan keadaannya. Dia capek, dia bilang mari kita istirahat. Tubuh Tuhan Yesus sama dengan tubuh saya dan saudara, terdiri dari darah dan daging. Kalau dipakai kerja terus tanpa istirahat, dia capek saudaraku, perlu istirahat. Nah, istirahatnya bagaimana? Tuhan istirahatnya mungkin beda dengan kita. Dia istirahatnya untuk sendirian dengan Tuhan, sendirian dengan Bapa. Dia pergi ke satu tempat yang sunyi. Apa dia doa di sana terus gitu sepanjang malam? Ya enggak juga, saudaraku, jangan pikir kalau Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi pasti berdoa sepanjang malam. Dia capek masa berdoa? Logikanya ya istirahat tadi. Gitu. Tapi istirahatnya tentu ada waktu-waktu yang diberikan untuk bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa. Jadi saudaraku, waktu sendirian dengan Bapa
Waktu sendirian dengan Tuhan. Minggu lalu kita mendengar kita ini bisa mengenal Tuhan lebih baik, memahami Tuhan dengan lebih baik. Hari ini saudaraku, kita akan mendengarkan tentang alone with God, mengenal diri sendiri. Kalau kita memberi waktu untuk sendirian dengan Tuhan, salah satu yang kita dapatkan ini saudaraku, kita bisa mengenal diri sendiri. Ya. Mengenal diri sendiri tentang siapa kita, siapa saya. Mungkin terdengar aneh, tidak biasa. Masa diri sendiri enggak dikenal? Yang dimaksud di sini saudaraku bukan siapa saya seperti data identitas pribadi yang tertera pada KTP. Bukan itu saudaraku. Bukan soal nama, tempat lahir, tanggal lahir. Bukan itu yang dimaksud mengenal diri sendiri. Bukan soal pencapaian prestasi atau karir seperti dalam kurikulum vitae. Bukan saudaraku. Mengenal diri sendiri yang dimaksud adalah soal siapa saya di hadapan Tuhan. Ada lagu Who am I? Siapa aku? Saya suka lagu itu. Pas yang nyanyinya juga penyanyi yang banyak disukai orang, Elvis Presley, saudaraku. Itu yang nyanyi. Enak. Siapa saya? Siapa aku di hadapan Tuhan? Itu harus kita kenal. Ya. Siapa saya di hadapan Tuhan? Itu harus kita pahami. Kita tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan siapa saya ini di tengah hiruk pikuknya aktivitas, di tengah kesibukan kerja, di saat kita mencapai sukses. Tidak bisa saudaraku. Mengenal diri sendiri bisa kita dapatkan saat saya sendirian dengan Tuhan, saat saya bersama dengan Tuhan. Ketika hanya saya dengan Tuhan, kita akan tahu siapa diri kita sebenarnya. Sehingga tidak ada orang yang membesarkan diri, menyombongkan diri, karena tahu siapa dia sebenarnya. Saudaraku, beberapa contoh dalam Alkitab ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita bersendiri dengan Tuhan, kita mengenal diri sendiri bahwa saya adalah orang berdosa. Enggak gampang saudaraku menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Ya. Enggak gampang. Bahkan mungkin itu yang tersulit. Kalau kita menyampaikan berita Injil kepada seseorang, orang itu harus disadarkan bahwa dia adalah orang berdosa, baru perlu Tuhan untuk menyelamatkan dia. Kenyataannya saudaraku itu sangat sulit. Apalagi dengan kepercayaan nenek moyang yang mengajarkan kebaikan. Loh, saya orang baik, saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah nipu, saya nggak pernah dan lain-lain gitu. Jadi buat dia tidak merasa bahwa dia orang berdosa. Kalau soal baik, saya lebih baik dari Anda. Iya saudaraku. Jadi sulit menyadarkan orang bahwa seseorang itu adalah orang berdosa. Tapi saudaraku, saat bersendiri dengan Tuhan, Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Allah yang begitu suci dan mulia. Lalu dia melihat dirinya sebagai seorang yang kotor dan tidak layak. Itu Yesaya. Waktu dia bersendiri dengan Tuhan, dia bertemu Tuhan, ternyata Tuhan itu yang dia kenal, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dahsyat.
Lalu dia lihat dirinya, ternyata dia orang berdosa. Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat 5 berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku, Alkitab mencatat tentang Yesaya. Dia bertemu Tuhan kapan? Waktu dia sendirian. Tuhan menjumpai. Dan saat itulah saudaraku, Tuhan mau memakai Yesaya. Yesaya sadar bahwa dirinya orang berdosa. Dibandingkan, ini saudaraku, biasanya kita senang membandingkan ya, membandingkan. Nah sekarang bandingkan diri saudara, keadaan saudara dengan Tuhan. Masih enggak sih bisa ngomong saya bukan orang berdosa? Kalau saudara bandingkan dengan orang lain, saudara akan menemukan ternyata orang lain banyak yang lebih baik, kan itu ya, banyak orang lain yang lebih benar dari kita. Hadapkan dirimu dengan Tuhan. Masa sih kita nggak bisa lihat diri kita yang berdosa? Mungkin kita terlalu sombong, tapi kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, kita akan tahu siapa diri kita. Yesaya, lihat dirinya kotor. Dalam tulisan ini disebut apa saudaraku? Dalam pembacaan kita, Yesaya mengakui dirinya najis bibir. Saudaraku, kita biasa ngomong najis ini untuk orang lain ya. Betul? Pernah enggak sih saudara ngomong bahwa diri saya ini najis? Pernah enggak? Saya yakin enggak ada yang pernah kok ngomong begitu. Coba yang pernah angkat tangan. Itu tandanya kita ini orang-orang yang sombong. Iya saudaraku. Kita orang yang gak tahu diri. Padahal diri kita ini najis, diri kita berdosa. Itu tandanya kita belum mengenal diri kita sendiri. Kita belum mengenal diri kita sendiri. Sehingga kita gak pernah berkata bahwa diri kita ini najis. Iya. Saudaraku, Yesaya mengatakan dirinya adalah orang berdosa, orang yang najis. Najis itu apa sih? Kayaknya nggak usah dijelaskan, kita paham ya. Waktu saudara kecil, saudara sebel sama seseorang, kesenggol terus, ih najis. Kelihatannya pernah nih ya. Ya, najis. Yang najis diri sendiri atau orang lain? Orang lain, sehingga waktu tersentuh kita bilang, kena najisnya. Gampang ngomongin orang lain itu najis, mudah. Tapi kalau ngomong diri sendiri, saya orang najis, saya orang berdosa. Saudaraku, tidak banyak orang yang bisa begitu. Saya pernah pakai kaos bikin sendiri waktu SMA. Di belakang saya tulis besar-besar Mapendos, manusia penuh dosa. Saya yakin gak ada saudara yang pakai itu. Pernah menulis gitu, sampai sekarang belum pernah ada lagi. Saya tulis Mapendos. Tapi untuk nakut-nakutin orang, saudara. Bukan sebagai kesadaran bahwa saya orang berdosa lalu merendahkan diri, enggak saudaraku. Untuk nakut-nakutin orang, udah berdosa, apa yang takut bikin dosa lagi. Jadi itu sebenarnya kesombongan saudaraku. Dan saya tidak bertobat karena saya menulis itu, tidak saudaraku. Saya tidak bertobat. Itu kesombongan. Nah yang dimaksud bukan seperti itu saudaraku. Kita sadar kita orang berdosa, kita merendahkan diri, kita tinggalkan dosa-dosa kita. Itu yang dilakukan Yesaya. Kesadaran Yesaya sebagai orang berdosa membuat dia merendahkan diri. Roma 3 ayat 23 Alkitab menjelaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Paulus katakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam ayat 10 dari Roma 3 mengatakan tidak seorang pun benar. Tidak seorang pun benar. Semua bersalah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengakui bahwa kita orang berdosa. Mungkin kita telah jadi orang Kristen sekian lama, melayani sekian lama, bahkan kasih persembahan perpuluhan paling gede di gereja. Itu tidak menghilangkan pemahaman bahwa sebenarnya kita ini orang berdosa. Kita tidak akan lebih benar ketika kita melayani, tidak. Kita tidak akan lebih benar ketika kita berkorban. Kita tidak akan lebih benar ketika kita mengembalikan yang punya Tuhan. Apalagi nggak mengembalikan ya. Mengembalikan aja masih belum lebih benar. Karena benar tidaknya kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan kesadaran bahwa kita orang berdosa dan rendahkan diri, mohon ampun dari Tuhan. Itu barulah membuat kita bisa jadi orang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudariku, kita semua berdosa. Gambar hal Allah telah hilang, natur Allah telah hilang dalam diri kita. Tapi darah Yesus yang tertumpah di Kalvari itu penuh dengan belas kasihan. Kalau kita menyadari kita orang berdosa, orang yang najis bibir, maka Tuhan akan ampuni kita. Amin. Oleh darah anak domba itu kita diampuni. Kasih Allah begitu besar untuk kita semua. Yang kedua, saudaraku, alone with God membuat kita tahu keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Yeremia 1 ayat 6, saudaraku. Yeremia, tadi Yesaya, ini Yeremia. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Saudaraku, Yeremia ketika Tuhan panggil untuk menjadi nabi, dia menjawab ini, saudaraku, saya enggak pinter ngomong, saya masih muda. Ya. Kesadaran bahwa kemampuannya terbatas, menyadari bahwa melayani menjadi nabi itu bukanlah hal yang gampang. Saudaraku, berhadapan dengan Tuhan saat sendirian membuat Yeremia sadar bahwa dirinya tidak mampu, dirinya nggak bisa berbuat apa-apa. Melayani pekerjaan Tuhan tidak bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri, bahkan dalam apapun juga kita harus mengandalkan Tuhan. Saudaraku, seringkali kita melayani Tuhan karena kita merasa saya bisa. Ya. Saya bisa nyanyi, saya bisa main musik. Baru mau melayani Tuhan. Gak ada orang bilang gini ke gereja, Pak Pendeta, saya bisa ngepel, saya mau melayani. Pernah dengar gak, saudaraku? Gak ada ya? Gak ada. Yang dirindukan, yang dicita-citakan adalah melayani yang dilihat orang. Saya cuma bisa berdoa, saya mau melayani. Ada? Gak ada ya? Jadi orang mau melayani karena dia tahu dirinya mampu. Beda sama Yeremia. Disuruh dia bilang apa, saudaraku? Saya gak mampu, saya gak bisa. Saudaraku, kita memang Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia. Tapi bukan karena itu lalu kita merasa diri mampu untuk melayani. Talenta harus ditingkatkan, kemampuan melayani harus ditingkatkan. Tapi kita harus sadar itu semua datang dari Tuhan. Dan jangan kita merasa saya lebih mampu dari yang lain. Enggak, saudaraku. Saya lebih bisa dari yang lain.
Saudara, mari kita rendahkan diri supaya apapun yang kita kerjakan semua berdasarkan anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan yang memberi kebisaan, Tuhan yang memberi kita talenta, Tuhan yang memberi kita skill, apapun itu. Sehingga dengan mengerjakan itu Tuhan dimuliakan. Saudara-saudaraku, pada bagian ketiga tentang Paulus, saudaraku, kita lihat. Paulus menjadi berguna karena belas kasihan Tuhan. Dia menyadari waktu dia sendirian dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik membuat Paulus mengenal siapa Yesus, lalu siapa dirinya. Ini penting, saudaraku. Waktu kita sendirian dengan Tuhan, kita bisa mengenal siapa Tuhan, lalu siapa saya. Rasul Paulus tahu bahwa dirinya seorang berdosa. Rasul Paulus mengenal dirinya sebagai seorang penjahat dan penghujat. Memang dia bukan pengkhianat, karena yang disebut pengkhianat itu siapa? Saya. Saudara yang menyebut sudah sombong banget. Kalau dibilang saya, pernah nggak sih saudara mengkhianati Tuhan? Waktu saudara malu berdoa di depan orang yang sedang makan di restoran, saudara itu saudara udah mengkhianati Tuhan kok. Gitu. Paulus bukan pengkhianat, tapi dia penghujat dan penjahat. Dia bunuh orang-orang yang ikut Yesus. Dia hujat Tuhan Yesus. Sampai satu kali Tuhan jumpai dia ke Damsyik. Waktu dalam perjalanan ke Damsyik, dan waktu dia sudah melayani, saat dia sendirian di penjara. Wah, ini saudaraku. Sendiriannya di mana, saudaraku? Di penjara. Tapi ingat, di penjara bukan karena dia berbuat jahat secara moral, etika, tapi dia di penjara karena pemberitaan Injil. Saat dia sendirian dengan Tuhan di penjara itulah dia menuliskan surat. Dan suratnya itu ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Silakan ayatnya. Dia tuliskan begini, saudaraku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Coba, ini indah banget ayatnya, saudaraku. Aku bersyukur kepada Dia yang 12 tadi, coba. Yang telah aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku. Terus, karena Ia menganggap aku setia. Waduh, saudaraku, ini gak gampang, saudaraku. Dia yakin Tuhan yang dia layani itu menganggap dia setia. Saudara berani gak ngaku? Tuhan itu nganggap saya setia. Berani gak, saudaraku? Tidak. Menurut saya loh, saudaraku ya. Nggak ada lah yang berani ngaku ya, nggak ada menurut saya. Tapi nggak tahu, siapa tahu ada ya, siapa tahu. Tapi menurut saya, bahkan untuk diri saya sendiri, ya saya nggak mungkin berkata saya bersyukur karena Tuhan menganggap saya setia. Oh enggak, saya nggak berani. Ya, karena menurut saya setia. Jangankan menurut Tuhan, menurut saudara aja belum tentu saya. Benar nggak? Karena kan pandangan orang beda-beda. Gitu. Menurut saya setia, tapi menurut orang lain belum tentu, apalagi menurut Tuhan. Tapi Paulus katakan, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Terus ini di sini, kesadaran inilah yang penting untuk kita pahami. Aku yang tadinya seorang
penghujat dan penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang di luar iman. Aku yang tadinya seorang penjahat dan penganiaya. Kata-kata ini, yang satu ini kayaknya cuman Paulus yang mengucapkan ya. Dan seorang ganas. Ganas itu tidak ada kerbau dibilang ganas. Tidak ada sapi yang dibilang ganas. Yang dibilang ganas itu apa, saudaraku? Harimau, singa. Ya. Itu yang dibilang ganas. Ketemu mangsa langsung diterkam. Paulus menyamakan dirinya dengan yang seperti itu, saudara. Jadi dia akui dia ini jahat, dia penghujat, ganas. Tetapi Tuhan mengasihi dia, mengampuni dia. Lalu dia katakan, sekarang aku bersyukur karena Tuhan mempercayakan ini kepadaku. Yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur untuk keadaan kita sekarang. Amin. Tuhan mempercayakan banyak hal untuk kita sekarang. Tuhan mempercayakan kita masih bisa hidup. Tuhan mempercayakan keluarga. Tuhan mempercayakan pekerjaan. Amin. Tuhan mempercayakan berkat. Enggak ada yang dipercayakan berkat ya? Tuhan percayakan berkat. Yang saudara nikmati sekarang itu berarti Tuhan mempercayakan berkat. Kapan kita bisa menyadari itu semua sih, saudaraku? Kalau kita kenal diri kita, kita bukan siapa-siapa. Karena Tuhan mengasihani, karena Tuhan mempercayakan, barulah kita bisa mempunyai apa yang kita punyai sekarang. Dan itu semua tujuannya tentu supaya kita bisa berguna. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Sendirian dengan Tuhan, bukan hanya mengenal diri sendiri yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi juga mengetahui bahwa kasih Allah melebihi semua dosa dan kejahatan saya dan saudara. Kasih Allah lebih dari segalanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Kita sama-sama berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh yang suci, kau sahabat, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
saudara. Sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang saya. Begitu juga Tuhan memikirkan yang indah tentang saudara, tentang keluargamu, tentang anak-anakmu, tentang masa depan. Marilah kita rendahkan diri. Beri waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Sadarilah kita orang berdosa, orang yang tidak layak. Pandanglah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan menyediakan pengampunan untuk kita semua. Dia kenali hidup kita lebih dari dirimu sendiri. Karena itu belajarlah kenali dirimu. Siapa engkau sebenarnya? Siapa saya sebenarnya? Tapi Tuhan mengasihi saya. Kita angkat tangan kita. Kiralah mayasi. Reh pujian ini kita nyanyikan. Sungguh besar. Yes, kiralah mayasi. Besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar.
kasih Tuhan, belas kasihan-Mu melimpah atas kami, hingga kami mendapat pengampunan dan kami dipercaya untuk menikmati apa yang ada yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk masa depan yang Tuhan sediakan. Kami menyadari kami tidak layak ya Tuhan. Kami orang berdosa. Tapi Tuhan mengasihani kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati para pelayan-pelayan. Pimpin kami pulang dengan selamat. Dan juga berkati korban persembahan, persepuluhan, balas berlipat ganda dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.